Jokowi dan Megawati sama-sama berikan sinyal, tidak bertentangan kok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Mungkin karena pernah belajar politik selama beberapa tahun, jadi kadang ada persepsi saya yang agak berbeda dengan rekan-rekan penulis lain ataupun pembaca dalam melihat berbagai fenomena dan sinyal-sinyal politik yang bertebaran di mana-mana. Atau karena saya cenderung berpikiran positif, bisa jadi. Namanya manusia tidak bisa diseragamkan saklek ya. Pun saya tidak masalah dengan adanya perbedaan opini, asal bukan kadrunisme yang di luar nalar itu. Oleh sebab itu, saya punya pemikiran tersendiri melihat apa yang terjadi pada Ganjar Pranowo yang sudah saya tuangkan dalam tulisan pada akhir bulan Mei lalu. Alih-alih melihat kegaduhan di PDIP sebagai konflik, saya justru melihatnya sebagai bagian dari asahan terhadap kemampuan Ganjar Pranowo sebagai politisi dan juga seorang pemimpin. Untuk mencapai level seperti Presiden Jokowi, Ganjar mesti harus banyak belajar dan praktek. Harus banyak diasah, diuji, dan bahkan dibikin jungkir balik. Apakah Megawati sebagai ketum PDIP mengharuskan capres dari Terah Soekarno? Nyatanya enggak kok, buktinya ada di Jokowi. Tentu saja Megawati tidak mungkin menunjuk siapa yang bakal diusung oleh PDIP buat Pilpres 2024 nanti. Masih terlalu lama jarak waktunya, jadi kapan? Ya bercermin saja dengan apa yang terjadi pada Jokowi waktu itu. Kira-kira sekitar 1 tahun ya sebelum hari H pemilihan. Bahkan sebelum itu sempat ada bantahan dari PDIP soal pengusungan Jokowi. Jadi kalau sekarang ada bantahan, ada teguran, ada keributan terkait Ganjar Pranowo Nyapres, maka itu adalah bagian dari proses dan ujian buat Ganjar untuk menempa dirinya. Makin kesini, saya makin merasakan sinyal positif soal penempaan Ganjar jadi capres. Ini pun saya rasakan ketika beberapa hari lalu beredar analisa seorang pengamat politik melihat kegiatan Jokowi dan Megawati. Tepatnya pada hari Jumat lalu 11 Juni, Megawati waktu itu menerima gelar Profesor Kehormatan di Universitas Pertahanan RI, sementara Presiden Jokowi bertolak ke Semarang, meninjau kegiatan vaksinasi di sana sebagai bagian dari rangkaian kegiatannya di Jawa Tengah. Dalam analisa yang dikemukakan oleh Neni Nurhayati, Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral and Enforcement Partnership atau DEP, disebut bahwa Jokowi absen di acara Megawati dan lebih memilih ke Semarang dengan didampingi Ganjar. Seolah menegaskan bahwa Jokowi hendak memberikan kepercayaan kepada Ganjar untuk bisa menggantikan posisinya. Meskipun memang diketahui Ganjar masih menjadi polemik di internal PDIP, ujar Neni. Sementara acara Megawati di Universitas Pertahanan dihadiri oleh ketiga anaknya termasuk Puan dan beberapa menteri termasuk Menhan Prabowo, serta dari unsur militer antara lain Budi Gunawan dan Andika Perkasa. Nama Prabowo sempat disebut Megawati dalam pidatonya. Bahkan sempat cerita soal viralnya berita soal dia menyebut Prabowo sebagai sahabat, yang disebutnya dalam acara peresmian patung Soekarno di halaman Kementerian Pertahanan Jakarta, sehingga memang ada kesan kedekatan antara keduanya. Bagi saya, jika Presiden Jokowi ke Semarang didampingi Ganjar itu memberikan sinyal dukungan Jokowi terhadap Ganjar, maka kedekatan Megawati dengan Prabowo dalam 2 momen berbeda itu pun bisa disebut sebagai sinyal dukungan Megawati terhadap Prabowo. Kedua kesimpulan ini dikuatkan pula dengan adanya hasil survei dari SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, yang baru dirilis kemarin Minggu 13 Juni. Nama Prabowo menduduki tempat teratas dalam berbagai simulasi terbuka atau tertutup, dengan 42 nama, 15 nama, 8 nama, dan 3 nama disusul oleh Ganjar. Namun jika dimasukkan unsur tahu, artinya hanya pemilih yang tahu atau kenal tokoh itu yang bisa memilih, maka nama Ganjar menjadi yang teratas disusul oleh Prabowo. Jika ditambah lagi dengan parameter menghilangkan pemilih PDIP, maka Ganjar kembali menempati posisi teratas disusul Prabowo. Artinya Ganjar punya peluang menang walaupun tanpa PDIP.
Selain itu ditemukan pula ada kecenderungan bahwa para pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi akan cenderung memilih Ganjar walaupun bukan dari masa pendukung PDIP. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 75,6%. Dari angka itu 43,9% diantaranya memilih Ganjar sebagai capres, disusul lagi oleh Prabowo dengan angka 23,3%. Hasil survei lengkap dari SMRC bisa dilihat di sini. Kesimpulan saya ini kemudian dikuatkan lagi oleh pernyataan Presiden Jokowi kepada para relawan yang disampaikan dalam rapat pimpinan nasional relawan Seknas Jokowi hari Minggu kemarin 13 Juni. Jokowi mengungkap sudah ada relawan yang ditarik-tarik, dirayu-rayu dan dirangkul untuk mendukung calon tertentu. Namun Jokowi justru mengajak para relawan untuk bersabar. Saya menyarankan kepada para relawan untuk mengamati dulu, jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Mari kita pelajari bersama-sama konstelasi politik, kita pelajari bersama-sama peta politiknya dengan baik. Saya melihat masih ada waktu yang cukup untuk melakukan itu semuanya. Nanti pada saatnya saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan kemana kapal besar relawan Jokowi ini akan kemudinya kita arahkan, dan untuk saat ini saya mengajak sekali lagi para relawan semuanya untuk fokus membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID, ujar Jokowi. Seperti mengajak agar relawan percaya pada pilihan yang akan di-endorse oleh Jokowi, termasuk yang diisyaratkan dalam sinyal-sinyal yang dilontarkan oleh Jokowi, dan tentunya Megawati sebagai ketum PDIP. Karena Jokowi juga menyebut konstelasi politik. Majunya pres perlu kendaraan partai, tidak bisa tidak. PDIP pasti akan berhitung dengan seksama, sama seperti ketika dulu mereka memutuskan mengusung Jokowi menjadi capres. Tidak sembarangan, tidak main-main, dengan pertimbangan yang dalam dan kuat. Oleh sebab itu, kesimpulan saya, sejauh ini nampaknya PDIP dan Jokowi sudah memberikan sinyal kecenderungan terhadap pasangan Ganjar dan Prabowo. Ganjar capres, Prabowo cawapres, selalu dari kura-kura. Analisis semiotika politik pesan tersembunyi Jokowi kepada Ganjar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Tiada ruang untuk teori, langsung uji coba, analisis saja. Karena permainan penanda-penandanya memang menarik untuk dikulik dan ditelisik. Bahasa dan simbol tingkat tinggi nampak sudah mulai ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan terkait dengan peta keberlangsungan estafet kepemimpinan nasional negara Indonesia. Presiden Jokowi disinyalir telah berani memberikan kode kepada masyarakat Indonesia. Hal itu terbaca setelah Jokowi memilih didampingi Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Padahal, di saat bersamaan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Unhad. Memang ada ucapan selamat dari Presiden Jokowi ke Megawati, tapi ucapannya berupa video. Dari sini ada analisis semiotika yang diungkap. Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral and Empowerment Partnership DIP Neni Nurhayati. Analisis ini kemudian mengarah ke pesan politik yang ingin disampaikan Jokowi kepada publik. Menyadur sebuah teori Amber Echo tentang sebuah tanda terhadap suatu pesan yang tersembunyi, secara politik dapat dinilai pilihan absennya Jokowi di acara Megawati itu seolah menegaskan bahwa orang nomor satu Indonesia itu melabuhkan kepercayaan politiknya pada Ganjar Pranowo. Seolah menegaskan bahwa Jokowi hendak memberikan kepercayaan kepada Ganjar untuk bisa menggantikan posisinya. Jokowi lebih memilih meninjau vaksinasi massal di Semarang dengan didampingi Mensesnek Praktikno dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Padahal, di saat bersamaan Megawati mendapatkan gelar profesor. Menhan Prabowo Subianto hadir di acara itu, ada juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Agung. Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga hadir di acara itu.
Pilihan Jokowi ke Semarang dengan didampingi Ganjar yang saat itu tengah berkonflik dengan elit PDIP memuat pesan terkait dengan pemilu tahun 2024 mendatang. Ganjar Pranowo adalah kandidat yang memiliki elektabilitas tinggi dibandingkan kandidat lain. Ini juga akan menyangkut kepercayaan publik kepada Ganjar atas kinerja yang telah dilakukan. Dan di sisi yang lain, di waktu yang sama Megawati melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan pernyataan bahwa pilihan Megawati untuk calon presiden 2024 adalah tokoh yang dikehendaki rakyat. Hasto juga memberi contoh naiknya Jokowi menjadi presiden yang melalui proses yang panjang. Atas pernyataan tersebut, dengan demikian mematahkan sinyalemen yang selama ini beredar terkait kisru yang diciptakan Bambang Pacul yang memiliki ambisi Puan Maharani didorong menjadi calon wakil presiden. Dan beberapa elit partai PDIP lain juga turut memperkeruh situasi seperti Effendi Simbolon. Kalau terkait proses, prestasi kerja serta kehendak rakyat, Ganjar Pranowo rasanya sudah tak perlu diragukan lagi. Saya sudah sedikit mengupasnya di sini. Pulung dan Ganjar gubernur bertabur prestasi yang dihajar partai sendiri. Jadi tak dapat dipungkiri Ganjar Pranowo oleh sebagian besar pendukungnya disebut sebagai representasi dari Jokowi atau dengan kata lain Ganjar itu the next Jokowi. Jika melihat kader di intern, PDIP sendiri sampai saat ini yang terlihat menonjol memang Ganjar Pranowo. Baru kemudian disusul ada Tri Risma hari ini mantan wali kota Surabaya yang saat ini mengemban amanah sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi sendiri oleh banyak pengamat merupakan salah satu kingmaker yang dapat menentukan arah pergantian tongkat estafet kepemimpinan nasional. Pendukung Jokowi yang saat pemilihan Presiden 2019 oleh TKN atau Tim Kemenangan Nasional diklaim hingga 570 organ relawan tersebar dari Sabang sampai Merauke dan juga yang berada di luar negeri. Tentu itu sebuah angka yang sangat fantastis dan besar kemungkinan akan diarahkan dan merapat ke calon presiden 2024 yang dikehendaki oleh Jokowi. Jika melihat petanya, ada beberapa organ relawan yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo untuk 2024. Sampai saat ini sudah ada kurang lebih 27 organ relawan. Bisa dilihat di sini fenomena tumbuh pesatnya organ relawan 2024 Ganjar Pranowo. Masih banyak kemungkinan yang tercipta, mengingat pesta demokrasi 5 tahunan masih 3 tahunan lagi. Intrik dan akrobatik para elit politik pasti akan terus mematik nalar kita. Dan sebagai rakyat yang hanya memiliki hak suara, kita berharap lahir seorang pejabat tertinggi negara yang berdaulat penuh pada rakyat, bukan pada kepentingan kelompok keparat. Demikian, salam.